KKN di Desa Penari merupakan sebuah film dari skenario yang diadaptasi dari cerita viral oleh Simple Man yang diproduksi oleh perusahaan MD Pictures, diproduseri oleh Manoj Punjabi, dan disutradarai oleh Alwi Suryadi. Kami mohon izin kepada pihak-pihak terkait untuk mereview film KKN di Desa Penari. Langsung aja siapin cemilan kalian dan mari tonton videonya. Hayu, luncur. Film ini menceritakan tentang 6 mahasiswa yang akan menjalankan proker KKN mereka. Kita perkenalkan dulu saja ya. Yang memakai jilbab ini bernama Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Sebelum memasuki desa, Nur melihat ada seorang kakek misterius yang menatapinya. Dia seolah-olah memberikan isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut. Desa ini masih sangat terpencil. Mobil pun belum bisa mengakses desa ini sehingga mereka masuk ke desa dengan menaiki sebuah sepeda motor. Di pertengahan jalan, Widya pun mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gemelan. Selain itu, Widya pun melihat ada seorang penari sedang berdiri di antara pepohonan. Keanehan di desa ini pun tidak hanya dirasakan oleh Widya. Nur pun merasakan hal yang sama. Ia selalu merasakan berat di pundaknya. Selain itu, Nur pun melihat ada sosok besar hitam dengan mata merah menyala yang selalu menatapinya. Di sini kita bisa tahu jika Nur memiliki indera keenam. Kemudian mereka berkeliling bersama pemimpin desa ini yaitu Pak Prabu. Pak Prabu pun memperlihatkan mereka kepada sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu ditandai oleh gapura yang di sekitarnya banyak sesajen dan ada janur kuning. Pak Prabu pun memperingatkan agar jangan ada siapapun yang memasuki Tapak Tilas. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Hari demi hari mereka lalui, tapi seperti yang kita tahu, gangguan tidak hentinya muncul. Ternyata setelah diterawang oleh Mbah Buyut sesepuh di desa ini, Nur dan Widya memiliki darah hangat, darah yang sangat disukai oleh para kaum jin. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang merasakan kopi hitam pekat itu sangat manis. Padahal jika orang-orang normal merasakan kopi itu sangat pahit, bahkan seperti jamur, tanpa mereka sadari ada sosok gaib yang bernama Badarauhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya Badarauhi sangat suka kepada orang yang berdarah hangat. Target mangsanya yaitu Nur dan juga Widya. Tetapi Badarauhi tidak mau mengganggu Nur karena dia menghormati yang ada di belakang Nur. Ternyata Nur memiliki kodam pelindung yang bernama Bahdok. Bahdoklah yang selama ini melindungi Nur dari segala mara bahaya ataupun serangan dari para bangsa jin. Luwih apik. Awakmu gak usah melope. Maka dari itu Widyalah satu-satunya target yang bisa Badarauhi culik. Di samping itu, ternyata diam-diam Bima menyukai Widya. Bahkan Bima pun telah melakukan santet agar Widya suka kepadanya. Sejak datang ke desa ini, aku udah gak pernah sholat lagi toh. Ibadah kok ibadah. Untuk urusan. Oleh karena itu, Badarauhi pun masuk ke mimpinya Bima. Dia memperlihatkan Bima jika Widya sedang dalam bahaya. Tubuhnya dililiti banyak ular. Dia mengatakan jika Widya tidak akan bisa keluar dari desa ini. Bima pun ingin menolong Widya. Badarauhi bilang jika dia bisa membantu Bima. Jika Bima ingin Widya selamat, maka Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang ada di Tapak Tilas. Lalu jika benda itu telah ditemukan, maka berikan kepada Widya. Dia nggak bakal iso lepas. Singkat cerita, Bima pun nekat memasuki Tapak Tilas untuk mengambil mahkota Kawaturi. Dia pun meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan Kawaturi ini kepada Widya.
Tetapi Ayu yang sebenarnya suka kepada Bima tidak menjalankan amanah yang telah Bima perintahkan. Mahkota Kawaturi itu malah dia simpan dan tidak diberikan kepada Widya. Ayu beralasan jika Kawaturi itu hilang. Hal ini membuat Bima marah dan kecewa kepada Ayu. Namun tak lama dari itu Ayu pun didatangi oleh Badarauhi. Badarauhi mengatakan jika ia bisa membantu, ia bisa membuat Bima jatuh hati kepadanya. Maka Badarauhi pun memberikan selendang hijau kepada Ayu. Ini selendang bukan sembarang selendang. Selendang ini mampu memikat siapapun yang kita inginkan. Alhasil Ayu pun memikat Bima dan masuk ke tapak tilas. Di sanalah terjadilah perkepoyan duniawi antara mereka berdua. Namun Bima tidak sadar saat adegan ini tengah berlangsung. Bima sudah melakukan perjanjian dengan Badarauhi agar Widya selamat. Akibatnya, setiap malam Bima harus ke tapak tilas dan bersetubuh dengan Badarauhi. Di suatu malam, Widya pun mengikuti Bima ke tapak tilas. Dia terkejut melihat Bima sedang berendam bersama ribuan ekor ular. Ketika sedang mengintip, Widya pun terciduk oleh Badarauhi dan masuk ke alam gaib, di mana ia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para memedi penunggu hutan yang berwajah buruk rupa. Ternyata Ayu kini menjadi Dao alias budak penari Badarauhi. Sekarang Ayu akan menggantikan Badarauhi menari untuk menghibur para warga-warga di desa penari. Dalam mengatasi masalah ini, mereka pun meminta pertolongan kepada seorang dukun sekalipun sesepuh desa ini, yaitu Mbah Buyut. Mbah Buyut mampu berubah wujud menjadi bentuk anjing, sampai bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu, tetapi dia tidak bisa. Lalu Widya pun menghampiri anjing itu kemudian pergi dari sana, mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara Ayu terjebak dan akan terus menari setapak demi setapak di desa penari. Perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badarauhi untuk menuntut Tumbal dengan tuduhan bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Seperti yang kita tahu, bahwa Bima melakukan santet di desa ini, sedangkan Ayu melakukan perbuatan tak terpuji di desa ini. Akibatnya, Sukma, Ayu, dan Bima pun terjebak di alam gaib. 4 hari setelah teman-temannya pulang dari desa itu, Bima pun meninggal, sedangkan Ayu 3 bulan setelahnya. Nah, itu dia cerita garis besar KKN di desa penari. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jagalah sikap kapanpun dan dimanapun, dimana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Dulu nenek moyang kami percaya Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami.